Guna memperingati Hari Kesaktian Pancasila dan mengenang peristiwa kelam yang terjadi di Indonesia pada 1 Oktober 1945, pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi melaksanakan upacara. Pada upacara berlangsung, Bupati Ipuk Fiestiandani memimpin jalannya upacara tersebut. Pemirsa, guna memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada Jumat pagi 1 Oktober 2021, bertempat di halaman kantor Bupati Banyuwangi, pemerintah daerah melaksanakan upacara. Pada berlangsungnya kegiatan ini, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memimpin langsung jalannya upacara tersebut dengan diikuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD setempat serta TNI dan Polri. Dalam acara tersebut, beberapa tamu undangan juga hadir, di antaranya Kapolresta Banyuwangi, AKBP Nasrun Pasaribu, Dandim 0825 Banyuwangi, Letkol Infantri Yuli Eko Purwanto, serta beberapa SKPD setempat. Selain memperingati Hari Kesaktian Pancasila, upacara ini digelar juga untuk memperingati peristiwa kelam yang terjadi di Indonesia pada 1 Oktober 1945. Atau yang biasa disebut dengan Gerakan 30 SPKI. Usai melaksanakan upacara Kesaktian Pancasila, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani didampingi Dandim 0825 Banyuwangi, Letkol Infantri Yuli Eko Purwanto melihat beberapa foto tokoh yang menjadi korban kekejaman Gerakan G30 SPKI. Di antaranya, Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, serta beberapa tokoh lainnya. Selain melihat gambar tokoh pahlawan revolusi, dalam hal ini Dandim 0825 Banyuwangi, Letkol Infantri Yuli Eko Purwanto juga menjelaskan satu persatu perjalanan sejarah para tokoh pahlawan revolusi tersebut. Dandim 0825 Banyuwangi juga mengatakan bahwasanya hari ini tidak sekedar upacara. Kita telah berikrar bahwa mulai kemerdekaan Indonesia sampai dengan saat ini akan tetap menjaga keutuhan, kesatuan, dan persatuan NKRI. Seperti katanya Ibu Bupati, hari ini tidak hanya sekedar upacara. Kita juga berikrar tadi bahwa mulai dari kemerdekaan Republik Indonesia dan beberapa kurun waktu setelah itu banyak terjadi rongrongan dan terhadap pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia, dan pada waktu itu puncak-puncaknya ada di tahun 1965. Perlu kita ketahui bersama, ada suatu kejadian yang perlu kita ingat sebagai landasan kita bahwa mempertahankan Pancasila tidak mudah dan perlu berkorbannya darah dan air mata pahlawan-pahlawan kita. Khususnya di tahun 65 ini, pahlawan revolusi, jangan sampai melupakan sejarah. Makanya jangan jas merah itu, jangan sekali-sekali melupakan sejarah, dengan harapan sejarah yang benar. Maka dari itu generasi muda kita tolong betul-betul mengerti sejarah yang sebenarnya yang terjadi. Jangan sampai salah melihat, membaca, dan sebagainya, tidak tahu sejarah yang sebenarnya, jadi akhirnya pengertian berubah. Intinya tetap satu, Pancasila harus tetap bertahan di Republik Indonesia ini. Jumlahnya sedikit karena kondisi kita masih dalam pandemi, meskipun level kita masih 2, tetapi kita tidak boleh melupakan berapa banyak yang upacara. Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, selain memperingati para pahlawan yang telah gugur, ini juga bisa memberikan pelajaran yang berguna, khususnya bagi pemuda agar tetap mengingat sejarah Indonesia. Kita baru saja upacara memperingati Kesaktian Pancasila, dan tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Dandim satu persatu tentang pahlawan revolusi yang wafat ketika peristiwa G30 SPKI dahulu.
Dan ya ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, dan saya berharap peristiwa di hari ini itu juga harus diketahui oleh generasi muda Indonesia, terutama Banyuwangi. Dan upacara ini kami berharap bukan hanya sekedar upacara, tapi bagaimana anak-anak muda juga bisa mengambil hikmah dan momentum pada peringatan kesaktian Pancasila ini, dan bagaimana juga anak-anak muda bisa menghayati perjuangan para pahlawan Indonesia di masa dulu untuk mempertahankan Pancasila hingga sampai saat ini. Jadi kami berharap ini ada unsur edukasinya kepada anak-anak muda. Kita tidak boleh melupakan sejarah, dan apa yang sudah dilakukan pahlawan kita ini juga harus kita terus apresiasi dan terus kita doakan. Mudah-mudahan para pahlawan kita juga diterima di sisi Tuhan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan.